Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita kembali menggunakan nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat yang bisa kita gunakan untuk bersyukur, sehingga di akhirat kalau ditanya Allah, di hisab Allah, semua kita selamat. Karena tidak ada nikmat yang Allah berikan kecuali akan dihisab. Nikmat yang kita pakai dengan cara benar, dengan cara lurus, itu dihisab. Harta yang kita dapatkan dengan cara benar, dipakai dengan cara benar, itu dihisab. Apalagi yang salah, apalagi yang tidak benar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang selamat di dunia ketika mendapat nikmat, dan di akhirat termasuk di antara orang yang selamat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan iring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat berkumpul dengan beliau. Beliau hidup di dunia 63 tahun secara catatan sejarah. Di antara kita mungkin ada hidup sepanjang itu, atau lebih lama atau lebih singkat. Tapi yang perlu kita renungi, Rasulullah sudah 15 abad lebih kurang sampai sekarang meninggal. Itu orang makin lama makin banyak yang berselawat kepada beliau. Makin banyak orang menyebut nama beliau. Artinya makin banyak orang-orang yang mendapat hidayah sebab dulu dari beliau. Makin banyak orang doa. Maka kita selaku umatnya, makin lama hidup, apa makin banyak orang mendoakan kita, atau makin banyak orang berharap kita segera meninggal. Dan setelah meninggal, orang berharap tak pernah menyebut nama kita, bahkan tak berharap bisa ziarah ke kuburan kita. Mudah-mudahan ibrah bagi kita. Rasulullah usianya 63 tahun, tapi sampai sekarang itu seakan Rasul itu masih hidup, karena ilmu dia, nama dia, kebaikan dia masih disebut oleh umat, dikerjakan oleh umat, dan itu akan mengalir pahala jariah untuk beliau. Jangankan beliau, kitab Matan Takrib yang kita pelajari, Qadhi Husain yang meninggal tahun 596 ini, sekarang sudah 1445. Artinya beliau ini hampir 900-an tahun lebih kurang dengan kita jaraknya. Itu masih kita pelajari sore hari ini kitabnya. Artinya beliau masih mendapat aliran pahala jariah dari orang-orang yang malam ini membaca kitab beliau, apalagi mengamalkan dan nanti juga mengajarkan kitab beliau. Kalau tak salah saya malam ini bisa kita tamatkan kitab ini. Betul saja. Terakhir kemarin yang Sa'afri kitab apa? Sampai apa? Ujian umum. Sebab beliau khawatir ini bab terakhir, kalau beliau mengisi takut tamat di beliau. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin menyampaikan bahwa hidup kita singkat, jatah beramal kita singkat, tapi kalau pandai menggunakan, itu seakan hidup singkat itu panjang. Tak pandai menggunakan, maka hidup yang singkat itu lebih singkat lagi daripada usia itu, kebermanfaatan setelah kita meninggal nanti. Baik, kita lanjutkan dalam pengkajian Ummahatul Aulad. Sudah fasal-fasal di ujung.
Sebelumnya kita bahas tentang mukatab. Budak ini ada yang dia otomatis merdeka kalau seandainya yang menjadi tuannya meninggal tanpa akad, tanpa syarat atau pernyataan kamu merdeka, atau tanpa ada yang menebus, otomatis dia merdeka. Siapa dia? Itu disebut dengan ummul walad. Bagaimana ummul walad itu? Hiya amatun jama'aha sayyiduha fahamalat fawaladat. Seorang budak digauli oleh tuannya. Dulu Pak, mohon maaf, itu budak itu boleh digauli oleh tuannya. Tapi resikonya kalau budak itu hamil, melahirkan anak itu ikut kepada tuan. Tuan merdeka, budak juga merdeka. Karena ibunya sebab dia merdeka, sarat hurratan ba'da mauti sayyidiha. Ibu pun nanti merdeka kalau meninggal tuan yang menggauli dia. Jadi anak merdeka, ibunya otomatis merdeka begitu meninggal tuan yang menggauli dia. Jadi ada kriteria budak yang begitu. Ini enggak perlu dikasih syarat. Begitu meninggal tuannya otomatis dia merdeka. Ini penjelasannya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ayyuma mar'atin waladat min sayyidiha, siapa saja perempuan dia melahirkan anak hasil hubungan dia dengan tuan dia, fahiya hurratun ba'da mautih. Perempuan ini langsung merdeka setelah tuannya meninggal. Sehingga dia tak bisa menjadi warisan, tak bisa dia menjadi wasiat. Dia adalah harta yang dipisahkan setelah tuannya meninggal. Dia tak lagi bernilai harta, dia sudah orang sempurna. Kalau seandainya tidak menjadi ummu walad, dia akan menjadi warisan tuan dia dan akan dibagi oleh ahli waris tuan yang meninggal. Karena budak ini bagian dari harta apa? Fisiknya manusia, tapi kedudukan dia secara kepemilikan adalah mal atau harta. Tapi ummul walad, dia tidak menjadi budak dan harta sepeninggal tuannya, tapi otomatis merdeka. Anaknya baik laki-laki atau perempuan sama saja Pak. Tidak mesti anaknya laki-laki. Anak yang lahir dari hubungan dengan tuannya mesti laki. Anaknya bisa laki-laki, anaknya bisa perempuan, ibunya bisa merdeka setelah tuannya meninggal. Oleh karena itu, ummul walad itu tidak boleh diperjualbelikan, tak boleh digadaikan, tak boleh dia dihibahkan kalau dia sudah hamil. Kalau dia sudah mulai hamil, dia tak boleh dijual lagi, Pak. Tak boleh dihibahkan, tak boleh digadaikan. Kenapa? Ini akan memotong hak kemerdekaan dia. Karena kalau datang di tuan yang baru, ada hubungan antara kehamilan dia dengan tuan yang baru. Bagi tuan yang baru, saya tidak ada menghamili dia. Kenapa pula dia merdeka dengan saya? Bagi tuan yang baru, ini harta dia. Maka tak boleh dia dijual belikan, tak boleh dia digadaikan, tak boleh dia dihibahkan, dan semua yang menuntut pindahnya kepemilikan. Tapi boleh tuannya untuk mempekerjakan dia sebagaimana budak sebelumnya. Dan mohon maaf, masih boleh digauli dia seperti sebelum dia hamil tadi. Jadi poinnya adalah budak tadi, satu, dia otomatis merdeka kalau anaknya tuannya meninggal. Kedua, dia kalau sudah hamil tak boleh dihibahkan, tak boleh diperjualbelikan, tak boleh dia digadaikan, dan semua yang menjadikan pindah kepemilikan. Yang ketiga, dia boleh dipakai oleh tuannya untuk apa saja khidmah seperti budak pada umumnya, selama dia tuan tadi masih hidup. Karena statusnya masih budak. Baik, kita baca kitab kita. Faslun, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa idza asaba as-sayyidu amata, apabila menggauli, siapa menggauli? Tuan seorang budak, amatah budak dia, fawada'at,
ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adami haruma alaihi bai'uha wa rahnuha wa hibatuha. Fawada'at, sehingga budak tadi dia hamil sehingga nanti kemudian melahirkan. Jangankan dia melahirkan, baru nampak ada kemungkinan budak tadi hamil, ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adami, yang menunjukkan bahwa ada janin dalam rahim dia. Haruma alaihi, haram bagi tuannya, bai'uha, menjual budak tadi, wa rahnuha, menggadaikan, wa hibatuha, dan menghibahkan. Wa jaza lahu tasarrufu fiha bil istikhdam wal wat'i. Tapi boleh tuan tadi al-istikhdam, menggunakan dia untuk berkhidmat atau bekerja, mengurus urusan-urusan tuan tadi. Wal wat'i, dan boleh digauli oleh tuannya. Wa idza mata sayyidu utiqat min ra'si malihi. Kalau meninggal tuan yang menggaul dia tadi, utiqat, dia merdeka, dia lepas min ra'si malihi, dari harta tuan tadi keseluruhannya. Artinya tuan tadi punya harta, ini dipisahkan, ini bukan lagi harta dia. Qabla duyuni, sebelum diselesaikan hutang piutang tuan tadi. Wal wasaya, dan ditunaikan wasiat. Wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha. Kalau sempat nanti dia sudah merdeka, menikah dengan laki-laki lain, lahir anak, dia merdeka sebagaimana ibunya juga merdeka. Sekedar mengulang Bapak Ibu, orang kalau sudah meninggal, maka tugas orang hidup pertama melunaskan hutang-hutang orang yang meninggal. Membantu dia melunaskan hutang. Meninggal si A, begitu dia meninggal itu sebaiknya orang yang hidup, apalagi keluarga dia, coba selesaikan hutang-hutang langsung. Tanya siapa saja yang pernah berhutang, siapa yang dihutangi dia, apa, berapa, selesaikan semua hutang piutang. Dua, urus jenazah yang kita biasa sebut dengan fardu kifayah, pengurusan fardu kifayah. Mandikan, kafani, kubur, sholatkan, kuburkan, urus dia. Kalau seandainya butuh pembiayaan, ini boleh dari uang atau harta mayat. Contoh beli tanah, Pak. Beli tanah, jika kita untuk menguburkan dia itu butuh tanah yang dibeli, itu pakai uang dia. Di kita, ini masalah ini jangan terlalu berat. Tapi coba di Jepang, ini butuh biaya mahal untuk menguburkan ini. Bisa habis 50 juta sampai 150 juta untuk menguburkan orang meninggal. Makanya di antara problem kawan-kawan di Jepang, kawan-kawan di Korea itu, karena orang Indonesia ramai di situ. Kalau bisa, mereka punya tanah khusus untuk pekuburan Muslim, sehingga kalau meninggal itu nggak perlu beli tanah. Karena sampai beli tanah itu bisa 50 juta sampai 150 juta untuk setiap menguburkan satu orang. Meninggal coba mahal banget, apalagi hidup. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, syukur kita negeri kita ini tak pernah ada masalahnya. Ada yang di sini pernah masalahnya, sampai beli tanah atau sampai tidak boleh dikuburkan di mana-mana, kan nggak ada kan? Ada Pak? Oh, pernah mengalami itu? Berapa rata-rata pembayaran kita Pak? 2 juta. Oke. Jadi 2 juta masih dianggap kecil lah kita. Tapi 50 juta, mohon maaf, orang kita yang di Jepang, di Korea itu rata-rata kensusi. Kensusi itu apa? Guru kasar. Ya, guru kasar memang kalau diuangkan uang kita gaji besar, tapi sampai di sana dia gaji besar, pengeluaran tiap hari juga mesti keluar. Belum lagi waktu sebelum berangkat dia butuh modal untuk, sehingga begitu dia bergaji itu menyelesaikan biaya hidup di sana.
mengangsur hutang, sudah itu keluarga yang berharap, belum lagi anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan sebab meninggal. Ini biasanya patungan. Itu loh. Urus jenazah, dan kalau ada terkait dengan harta, ambil uangnya. Yang ketiga, baru tunaikan wasiat. Wasiat dia, misalnya saya kalau meninggal, mobil itu tolong kasih ke si anu, bukan untuk anaknya. Dan wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Tidak boleh ahli waris dapat wasiat. Kenapa? Kalau ahli waris dapat wasiat, anggaplah semua ahli waris itu ada 5 orang. Mobil kan cuma satu, otomatis yang menerima cuma 1 orang. Dia antara 5 ini cuma 1 orang dapat wasiat. Apa yang terjadi dengan 4 orang? Ya tak dapat, yang 1 dapat. Efeknya apa? 4 akan iri dengan 1. Dia warisan yang 1 dapat, wasiat dapat double. Yang 4 tidak dapat wasiat, cuma warisan. Ini dapat tunggal, ini dapat double. Otomatis meskipun dibagi secara hukum faraid, ini akan tetap lebih banyak karena dapat dari 2 arah. Apa yang terjadi jika ini? Maka pihak yang 4 orang ini akan cemburu, akan dengki dengan yang 1. Boleh jadi gara-gara itu mereka bertengkar dan pecah persaudaraan. Maka wasiat itu tak boleh pada ahli waris, Pak. Sudah itu wasiat ini boleh kepada orang lain, tapi maksimal 1/3 harta. Kenapa 1/3 harta? Jika kita punya anak keturunan, punya keluarga, mereka punya harta, biaya hidup dari warisan kita, sehingga dia tak minta-minta mengemis ke orang, itu lebih baik dibanding semua harta kita berikan kepada orang, lalu orang sejahtera, orang senang, mungkin orang yang kita sayang, dia bahagia sepeninggal kita, tapi keturunan kita, keluarga kita, warisan ini Pak, jangan bayangkan hanya anak yang dapat. Kadang anak dapat, kadang saudara dapat, kadang orang tua dapat, kadang pasangan hidup yang dapat. Sebab warisan itu ada anak, nanti ada saudara, ada orang tua, ada istri atau suami. Jadi meninggalkan anak keturunan dengan harta yang cukup biaya hidup dasar saja, itu jauh lebih baik dibanding mereka sampai, mohon maaf, Pekanbaru ini mulai ramai sekarang, orang minta-minta. Dan sebagian meresahkan, Pak. Sebab satu lampu merah kadang-kadang bukan 1-2 orang, lebih dari 5 orang, dan itu anak-anak usia sekolah, Pak. Yang menjadi risau itu sudah ke 10 malam ke atas, itu anak-anak usia kelas 1 sampai kelas 6 SD, itu masih juga itu kerjanya. Ada yang modusnya membersihkan cermin, kaca mobil kita, ada yang menjual tisu dan berbagai hal. Jadi 1/3 maksimal. Baru yang keempat, dibagi warisan. Nah, tadi disebutkan bahwa jika ada budak umul walad, sebelum 4 proses ini dilakukan, ini budak tidak dilepaskan dulu. Ngerti ya? Bahwa ini 4 dilakukan setelah orang meninggal. Tapi umul walad, budak yang tadi digauli oleh tuannya, hamil, dia punya anak dia, sebelum 4 proses ini dilakukan, dia sudah lepas dari harta tuannya. Otomatis dia merdeka. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai diwariskan, jangan sampai diwasiatkan. Baik, sampai di sini kita lanjut diskusi. Kalau seandainya tak ada diskusi, kita lanjut bab berikut. Baru kita selesai insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada, Bapak Ibu kalau bertanya kenapa masih kita bahas tentang budak, Ustaz? Tak ada budak sekarang, Ustaz. Minimal Bapak Ibu tahu bahwa kajian ulama kita dahulu itu lengkap. Mulai dari tentang taharah sampai nanti masalah jihad, sampai masalah perbudakan. Artinya tak ada permasalahan amaliyah yang kita buat itu sudah dibahas oleh ulama. Sehingga kalau hari ini ada orang yang aneh-aneh pemikirannya, atau ada orang yang
bicara tentang agama tapi tak sesuai dengan kajian agama, ya masalah bukan ajaran agamanya, orangnya masalah. Nanti akan saya bahas sedikit. Ada orang bilang bahwa kulit berasal dari babi dan anjing itu suci kalau disamak. Nanti kita bahas. Di kitab ini ada. Ini kitab dasar, kitab pemula, tapi pembahasannya ada. Kalau ada orang nggak tahu, berarti masalahnya dia. Bukan pembahasan Islamnya tak ada. Dia yang masalah. Dia tak mengaji atau pengkajian dia. Kalau kata orang sekarang, pikniknya kurang jauh, ngopinya kurang jauh. Kalau ada, kita lanjut. Wa man asaba amata ghairihi binikahi. Ini kisahnya tadi, budaknya sendiri digauli. Yang kedua kasusnya, wa man asaba amata ghairihi. Siapa saja yang menggauli budak orang lain binikahin, sebabnya karena dia nikahi. Artinya ada orang merdeka menikah dengan budak orang lain. Ada dua orang nih Pak. Yang satu orang merdeka, yang satu lagi orang merdeka dan punya budak. Budaknya perempuan. Yang laki-laki merdeka ini menikahi budak perempuan kawan dia atau laki-laki lain. Fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Jika budak ini nanti melahirkan, anaknya menjadi milik tuan dari budak perempuan, bukan nasab kepada laki-laki, bukan jadi milik laki-laki tadi. Kenapa? Karena budak tadi milik tuannya. Semua yang merupakan hasil turunan dari budak tadi adalah milik tuan. Budak belum punya kepemilikan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Maka kalau lahir anak, budak tadi milik tuannya. Apa yang terjadi? Budak tadi kalau dimerdekakan tuannya merdeka, anaknya tadi kalau merdekakan merdeka, kalau tidak dia berstatus budak juga. Kan milik. Dia budak juga. Mamlukun li sayyidiha wa in asaba bi syubhatin. Ada sebab kedua dia menggaul tadi. Tadi pertama sebab nikah, yang kedua bi syubhah. Syubhah itu dia tersalah. Dianggapnya bahwa istri dia adalah budak tadi, sehingga digauli budak. Kamu mana tahu Pak? Lama dia rantau, sehingga begitu pulang istri awak karena mirip dengan budak, dikira budak istri awak. Budak digauli. Atau waktu nikah itu kan pakai video call misalnya, nampak memang di layar. Jadi nikahlah di Jakarta, perempuannya ada Pekanbaru. Begitu datang Pekanbaru, ada tuannya, ada budaknya, mirip orangnya. Yang digaulnya bukan tuannya, tapi budaknya. Setelah selesai bergaul atau setelah tahu hamil budak ini, kamu kok gaul itu, kok suruh dengan itu? Kata dia, itu kan istri saya. Sebab bagi dia mirip. Rupanya bukan itu istri engkau. Istri engkau Nia, yang itu budak dia. Kamu dah tahu kejadiannya. Ini kan prediksi-prediksi ini mungkin saja terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan. Bila dia bergaul karena tersalah, di antaranya seperti tadi Pak, salah dia menilai yang mana istri dia, atau mana tahu karena malam gelap, tidak tahu dia entah istri entah siapa gitu. Yang jelas ketika masuk rumah ada perempuan tidur, dia ingin menggauli perempuan ini, bersedia pula. Pagi-pagi rupanya tidur dengan budak dia. Ini kan berbagai prediksi pemikiran para ulama. Bila itu terjadi, budak tadi bila dia hamil, maka fawaladuhu minha hurrun, anak dia, anak dari budak tadi kalau lahir hur, merdeka. Wa alaihi qimatuhu lisayyid, dan orang yang menghamil tadi mesti menebus harga anak tadi kepada tuan dari budak perempuan. Jadi anaknya milik daripada laki-laki yang menggauli. Kenapa? Dia menggauli karena tidak dengan menyengaja, sehingga statusnya tidak budak, tapi dia merdeka sama dengan laki-laki yang menggauli. Wa alaihi qimatuhu lisayyid. Maka laki-laki tadi kalau ingin anak tadi dia ambil menjadi anak dia, mesti dia ganti kepada tuan perempuan berapa nilai yang diminta oleh tuan yang perempuan.
Paham masalahnya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan prediksi pemikiran ini dalam dunia ilmiah biasa saja, Pak. Sehingga kalau sempat terjadi, itu sudah ada solusinya. Dan memang banyak hal dari dulu para ulama itu ketika berpikir mereka bebaskan pemikiran mereka dengan kejadian kasuistik tertentu. Sehingga ketika ada prediksi-prediksi mungkin terjadi, itu sudah selesai oleh mereka. Makanya kalau baca fikih itu apabila, jika, itu banyak dalam fikih. Apa tujuannya? Yang namanya belajar, otomatis kita ini akan berpikir terus dan berkembang. Dan dalam kitab itu boleh jadi yang terjadi itu yang sudah pernah dialami penulis kemudian dituangkan. Yang belum terjadi bagaimana? Ini butuh jawaban oleh beliau. Ini mungkin terjadi begini begitu nanti. Karena akal manusia itu berkembang. Akal manusia itu kalau berpikir akan banyak dia nalar. Maka dibuat iftiradi dalam bahasa fikih. Iftiradi, prediksi-prediksi yang mungkin terjadi secara fikih. Jadi A punya budak, B punya budak. A tadi digaulinya budak si B. Memang menikah. Yang kedua, ada lagi orang lain C, dia orang merdeka, tapi dia menggauli budak si B ini misalnya. Sebabnya syubhat. Kedua-duanya hukumnya berbeda. Kasus pertama, maka ini anaknya milik daripada tuan. Dalam kasus ini, anak milik daripada tuan. Dalam kasus B, anak milik daripada si C, tapi dia mesti mengganti rugi. Nilai anak tadi kepada tuan si budak. Gitu. Untung sekarang tak ada perbudakan lagi. Syukur cuma ada budak Melayu aja sekarang. Budak-budak yang ada di Bengkalis, budak-budak yang ada di Siak. Syukur itu aja. Tak ada budak yang macam dulu lagi. Baik, jadi ada kasus memang terjadi hal-hal ini, Pak. Zaman kita karena memang tak ada perbudakan, tak terbayang oleh kita. Cuma pernikahan syubhat itu mungkin terjadi, Pak. Sehingga tak terjadi pada budak saja. Boleh jadi ada dua perempuan kembar. Yang keduanya dinikahkan orang tuanya, tapi belum berjumpa yang mana laki-lakinya. Sehingga laki-laki A menikah dengan B, laki-laki C menikah dengan D. Cuma belum sering berjumpa. Oh, silang terjadi. Itu bisa. Maka bila itu terjadi, itu namanya syubhat dalam fikih. Pernikahan syubhat. Atau boleh jadi pernikahan syubhat ini, Pak, ada orang sewaktu kecil dia sepersusuan, tapi datanya tak ada. Artinya tak ada orang mengingatkan, dan tidak ada yang mengetahui bahwa orang ini adalah sepersusuan. Sudah menikah mereka, sudah punya anak, berjalan waktu, rupanya mereka sepersusuan. Itu mesti dipisahkan. Karena secara Islam tak boleh orang sepersusuan menikah. Orang yang berhubungan persaudaraan dengan sepersusuan, hubungan dia sama dengan hubungan nasab. Yuhramu minal wadaq ma yuhramu minan nasab. Diharamkan hubungan pernikahan karena sepersusuan sama seperti hubungan pernikahan karena nasab. Itu syubhat juga, Pak. Maka hari ini ibu-ibu terutama, Bu, kalau ibu menyusukan anak orang lain, anak saudara, anak tetangga, anak siapa saja, pastikan bahwa ibu menginformasikan proses ini kepada orang lain. Atau hubungi orang tuanya, atau anak itu kalau sudah besar kasih tahu dia, nak, kamu saudara dengan si anu, nak, saudara sepersusuanmu si anu. Seseorang disebut anak susuan dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, dua ketentuannya. Satu, usianya 2 tahun atau kecil dari 2 tahun. Artinya maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun ke bawah dia menyusu, maka bisa
menjadi anak persusuan. 2, dia sudah menyusu minimal 5 kali dan setiap menyusu itu dianggap sekali menyusu itu kenyang. Sehingga begitu dia melepaskan susu itu memang karena kenyang. Bukan karena anak ketika menyusu. Dan biasanya anak melepaskan susu karena dia kenyang. Indikasi dia kenyang dia lepaskan. Bukan karena dia melepaskan sebab dia kaget. Jadi saya kemarin di Masjid Ayat An-Nur baca hadis. Hadis itu mak dengan anak beda doanya, beradu doa. Ketika anak sedang menyusui, sedang disusukan mak dia, lewat laki-laki ganteng, kendaraannya bagus, ya orangnya macam orang kaya, ganteng, penguasa, uang banyak. Apa kata mak dia? Allahumma ja'al ibni mitlah. Ya Allah, nanti anak ini jadikan seperti dia. Oleh anak tadi dilepaskan dia menyusu, ditengok siapa lewat. Ini anak menyusu. Apa kata dia? Allahumma la taj'alni mitlah. Ya Allah, jangan jadikan aku macam dia. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari ada 3 orang pada bicara waktu kecil. 1 Isa bin Maryam, yang kedua anak yang lahir waktu Jurayj difitnah berzina di zaman Bani Israel. Yang ketiga, ini anaknya. Dan Sahih Bukhari cerita, Sahih Bukhari Muslim. Lalu anak ini setelah itu dia lanjut menyusu. Lewat perempuan dipukuli. Banyak orang mukuli dia. Apa kata dia? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tak ada pelindungku, tak ada tempat aku mengadu, tapi hanya Allah saja. Kata mak dia, Allahumma la taj'al ibni mitlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku macam dia. Tapi anak tadi tengok, siapa kata ibu, aku jangan seperti dia. Ditengok sama anak tadi. Lalu apa kata anak dia? Allahumma ja'alni mitlaha. Ya Allah, jadikan aku macam dia, seperti dia. Beradu doa mak dengan anak. Inilah saya Bukhari ceritanya, Pak. Maka bertengkarlah mak dengan anak tadi. Engkau kenapa? Saya berdoakan, dia pula aku doakan. Kata aku, semoga engkau jadi seperti laki-laki yang ganteng, yang nampak mewah, nampak gagah tadi. Kata aku, enggak, jangan seperti dia. Dia perempuan dipukuli, kata orang dia berzina, dia mencuri. Aku berdoa jangan kau macam dia. Kata kau macam dia. Apa kata anak tadi? Mak, laki-laki yang mak tengok ganteng tu, dia itu jabbar. Dia laki-laki yang lalim, penguasa yang jahat, tangan besi. Yang perempuan tadi, dia tak bersalah. Dia hanya dituduh orang. Dia perempuan baik-baik. Dan dia mengadu kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita ini tertipu oleh casing. Anak tadi mungkin di antara orang yang diberikan oleh Allah ilham, sehingga dia bicara waktu itu untuk memberikan sebuah kebenaran atau sebuah informasi kepada mak dia, mengajarkan kepada kita jangan tertipu oleh casing. Karena casing ini HP, jangan kan HP bagus, HP buruk pun. Tapi kalau casingnya bagus, oh itu bisa. HP Realme macam saya ini HP murah. HP Realme ini bisa macam iPad kalau dibuat casingnya bagus. Tapi begitu dipakai, ketahuan, oh pixelnya rendah. Itu bisa ketahui. Ketika dibuat kalau streaming, gambarnya kabur, suara gak jelas. Itu casing bisa membuat yang hakikat berubah. Balik pada kisah tadi, anak-anak yang disusukan, informasikan pada keluarga kita. Kapan perlu buat berita acaranya atau buat suratnya, ada saksi, sehingga kalau sempat terjadi suatu hal di kemudian hari, meninggal ibu susuan, meninggal saudara yang lain, ada sebuah berita bahwa si fulan adalah anak susuan dari si anu. Sehingga jangan sampai terjadi nanti. Ini Pak, kalau cerita fikih ini nampaknya ringan, tapi sudah kejadian nanti repot Pak. Bayangkan, sudah menikah 10 tahun, anak sudah 5, berpisah. Coba yang repotnya. Ini baru anak 5, baru masalah nafkah dia Pak. Belum lagi masalah harta turunan dan banyak turunan lain masalah. Maka oleh karena itu, menghindari masalah lebih baik daripada menyelesaikan masalah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu,
Tidak ada larangan ibu-ibu menyusukan anak orang, menyusukan anak saudara, menyusukan anak tangga. Silakan. Tapi pastikan bahwa anak susuan tadi jelas identitasnya dengan hubungan kekerabatan dengan anak kita dan orang sekitar kita. Suami kita bagaikan ayah bagi dia, ayah ibu kita bagaikan kakek nenek bagi dia, saudara-saudari kita bagaikan paman dan bibi bagi dia, anak kita bagaikan saudara bagi dia, cucu kita bagaikan kemenakan bagi dia nanti. Jadi dia seolah satu dari anggota keluarga kita, yang semua anggota keluarga lain itu akan punya hubungan pernikahan boleh dan tidak dengan dia nanti. Maka ini penting. Sekali lagi ibu-ibu tidak ada masalah, silakan. Bapak-bapak juga tidak perlu larang istri menyusukan anak orang lain, tapi pastikan saja bahwa dia menyusukan siapa dan siapa saja anak susuan dia. Baik. Selanjutnya, wa in malakal amata al-mutallaqah ba'da dhalika lam tasir umma waladin lahu bil wat'i fi nikah. Wa in malakal amah al-mutallaqah, kalau seandainya seorang memiliki budak yang sudah dicerai oleh tuannya atau oleh suami dia, kan tadi menikah, kemudian setelah nikah dia dipisah oleh suami dia. Lalu ada orang memiliki budak tadi setelah dipisah tadi, lam tasir umma walad, perempuan tadi tidak menjadi ummu walad bagi laki-laki yang sudah laki-laki baru yang menjadi tuannya. Dia cuma menjadi ummu walad bagi laki-laki yang tadi menggauli dia, laki-laki baru tidak. Bil wat'i fin nikahi, dengan hubungan pernikahan yang sebelumnya dengan tuan yang tadi itu, nak menjadi ummu walad. Wa sarat ummu walad lahu bil wat'i bisyubha ala ahadil qawlaini. Cuma dalam sebagian pendapat mazhab Imam Syafi'i, wa sarat ummu walad bisa menjadi ummu walad bagi laki-laki yang kedua ini bisyubha, bila digauli sebab syubhat, menurut salah satu qaul Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau ada perempuan dia tidak digauli oleh seseorang, maka dia tak menjadi ummu walad bagi tuan yang tadi itu. Kalau digauli oleh orang lain, maka orang lain tadi yang berkaitan dengan dia dalam masalah perbudakan dia, tuannya tidak. Kalau karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti mana tahu hadir zaman perbudakan, bila membeli budak pastikan dia hamil atau tidak, berisi atau tidak, sudah digauli atau belum. Ini sekarang kena tak ada, jadi tak sampai pikiran kita di situ. Jika nanti terjadi, tengok ini hamil atau tidak, sudah digauli atau belum. Saya keluar sedikit, bila Bapak Ibu cocok dengan pasangan, ingin menceraikan dia, jangan ceraikan ketika dia sedang haid, dan jangan ceraikan dia ketika setelah digauli, kemudian dia setelah itu akan akan datang bulan, akan haid. Tapi pastikan dia diceraikan itu ketika dia sudah selesai haid, kemudian tidak digauli, ceraikan. Kalau terjadi hal seperti itu, namanya talak bid'ah. Jadi istilah sunnah dan bid'ah itu Nabi sudah menyebutnya, ada talak bid'ah, ada talak sunnah. Bila perempuan ditalak ketika dia haid, yang kedua ketika dia sudah digauli, kemudian dia ditalak, itu talak bid'ah. Tapi bila dia ditalak ketika dia suci dan ketika dia belum digauli, itu talak sunni. Ini efeknya ada pada masa iddah. Masa iddah bisa panjang, bisa pendek. Maka kalau nanti terjadi hal-hal seperti itu, maka perhatikan dia sudah digauli atau tidak. Tambahan Pak, dalam fikih Islami, waladuz zina la yunsab lizani bal yunsabu li ummihi. Anak bila lahir dari hubungan perzinaan, bukan pernikahan yang legal, maka anak yang lahir tadi nasabnya kepada mak dia, bukan kepada laki-laki yang menggauli dia, menggauli mak dia. Saya ulang,
Kalau ada anak lahir dalam hubungan tidak legal secara syariat, maka anak yang lahir tadi nasabnya kepada mak dia, bukan kepada laki-laki yang menggauli mak dia. Meskipun setelah itu terjadi akad nikah, Pak. Mohon maaf, si A bergaul dengan perempuan, hamil perempuan tadi, si A kemudian menikahi perempuan tadi. Meskipun lahir setelah hubungan pernikahan, yang nasab tak bisa kepada si A, tetap kepada mak dia. Maka mohon maaf pada para lelaki, pada keluarga kita untuk diingatkan, jangan mudah berzina. Kenapa? Kalau sempat berzina, aib mungkin bisa tutupi dengan akad nikah, tapi nanti hubungan nasab tak bisa dirubah. Karena nasab itu hanya lil firash, pernikahan yang legal secara syariat. Walil akhir, bagi orang yang hubungannya tidak dengan pernikahan, al-hajab, terhalang dari hubungan nasab. Jadi sekali lagi saya ulang, meskipun laki-laki yang menghamili perempuan menikahi perempuan tadi dalam keadaan dia hamil, itu sah pernikahannya, Pak, tidak perlu diulang nanti. Cuma nasab tidak bisa menjadi nasab kepada laki-laki tadi. Kenapa? Hamil sudah terjadi sebelum akad nikah. Jadi bapak-bapak perlu tahu bahwa yang tak boleh perempuan hamil dinikahi bila perempuan hamil oleh laki-laki lain, dia masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain, dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamili dia. Itu tak boleh. Tapi bila laki-laki menghamili perempuan, perempuan tadi dia nikahi, itu boleh dia menikah. Tapi nasab tak bisa kepada dia. Gitu. Kenapa kepada ibunya? Kata para ulama, inatnya lil ba'diyah. Anak ini kan bagian dari ibu dia. Kan darah daging dia berbahasa kita. Nah, engkau ini darah daging aku, nak, kan gitu bahasa kita. Bagian dari dia, maka nasab kepada mak dia, lil ba'diyah. Gitu, Pak. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang perzinahan agak ringan sedikit. Agak banyak dibuat. Maka keluarga kita ingat-ingatkan betul, bukan sekedar kita malu gara-gara itu, tapi panjang hukuman turunannya. Karena zina ini kan malu keluarga kalau nanti kasusnya ketahuan, tapi turunannya akan banyak daripada zina itu. Saya kira cukup. Sebelum Isya kita silakan diskusi kalau ada yang mau diskusi. Silakan, Pak. Ini ada kejadian misalnya si A perempuan pacaran melahirkan anak tanpa nikah. Setelah itu dia nikah resmi, menikahkan, tapi itu udah bulan hamil melahirkan anak, udah nikah, dia menikahkan, punya anak 1, 2, 3. Anak yang ketiga perempuan. Setelah anak besar, si A, si B ini bisa cerai lagi. Bolehkah yang anak yang ketiga itu perempuan, anak yang pertama juga nikah lagi, boleh nggak dia menikahkan nanti adiknya itu yang abang yang pertama, sementara ayahnya udah berpisah jauh atau nggak kemana atau nggak tahu beritanya sebagai walinya gitu. Jadi anak pertama, Pak, itu tak ada hubungan dengan anak 2, ketiga. Tak ada hubungan nasab. Ya, Tak bisa menikah. Tak ada hubungan nasabnya. Dia tidak punya hubungan nasab. Kan tadi di luar nikah hamilnya, sehingga dia tak punya hubungan nasab dengan mak dia saja. Gitu, Pak. Sudah, Pak? Jadi perzinahan itu banyak terjadi dan tak selesai dengan dihukum dengan hukuman rajam atau dihukum cambuk saja. Tapi turunnya panjang nanti. Maka itu perlu diperhitungkan betul. Diingat-ingatkan betul generasi kita jangan terjadi. Silakan Ibu ada pertanyaan, Bu? Pak? Kalau tidak, kita azan dulu. Setelah isya, setelah azan nanti kita sambung.
Baik, sebagai penutup Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya dulu kitab fikih mengaji kepada beberapa orang guru, khusus kitab matan tafsir ini. Di antaranya rahimahullah Syekh Ahmad Ifat, sudah meninggal beliau ketika revolusi Mesir. Dulu kami mengaji dengan beliau Hasyiah Al-Baijuri. Syekh Al-Baijuri itu adalah penjelas kepada Fathul Qarib. Fathul Qarib penjelas pada matan tafsir, sehingga dari bab salat beliau mulai dulu sampai khatam, dan kami mengkhatamkan bersama Su'ali Jumu'ah di Masjid Imam Syafi'i dulu, dan di sana dijazahkan sanad kitab matan takrib sampai Hasyiah Al-Baijuri. Yang kedua yang sampai khatam juga dengan Dr. Hisham Kamil yang datang beberapa bulan lalu ke Darul Azhar, itu dari awal sampai akhir. Kemudian ada beberapa orang guru yang juga belajar waktu di Mesir, kemudian waktu di pesantren di Padang Panjang. Jadi minimal 2 jalur sanad itu kitab matan takrib ini kami pelajari dalam fikih madzhab Syafi'i. Kita membaca bab terakhir tadi, kami mengijazahkan pada Bapak Ibu bahwa kitab ini silakan untuk diamalkan dalam amaliyah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bihadza ajastukum. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang perlu ijazah di pertemuan akan datang bisa nanti saya bawakan ijazah sanad yang Dr. Hisham Kamil insyaallah. Sedikit mengingatkan bahwa ketika kita disebut madzhab Syafi'i, itu maknanya bahwa kita mengatakan saya beribadah kepada Allah mengikut Imam Syafi'i berdasarkan ijtihad beliau. Artinya kita tidak mengikut orang yang tidak berilmu, tapi Imam Syafi'i itu nasirus sunnah, seorang yang digelari dengan penolong sunnah, pembela sunnah dan ahli hadis. Sehingga kita beramal itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang dikaji oleh Imam Syafi'i. Orang hebat, diakui oleh para ulama. Kemudian kenapa kita mengikut para ulama mazhab? Di antara alasannya, pertama, para ahli ilmu mengikut mereka sejak dahulu. Para ulama mengikut ulama-ulama mazhab. Artinya orang tahu mengikut mereka. Orang yang tidak tahu mestinya gampang, ikuti saja bagaimana orang yang tahu, supaya kita tidak bingung menentukan sikap. Yang kedua, setiap masalah fikih atau permasalahan yang mereka bahas, itu kalau kita buka kitab lebih besar akan jumpa dalil setiap masalahnya. Karena kita belajar kitab yang kecil, memang yang kecil itu jadi untuk para pemula, untuk menggambarkan masalah-masalah, bukan untuk menjadi pakar di situ. Maka setiap masalah ada dalilnya. Cuma kita tidak sampai pada kitab-kitab yang induk, maka tak sampai kepada dalil pengkajian kita. Lagian kalau dibawa kepada pengkajian dalil, takutnya kita nggak kuat. Kenapa? Instrumennya kita nggak pernah belajar. Jadi perlu belajar instrumennya baru bisa mengkaji dalil. Maka bagi orang awam, dalil itu tak berguna. Kenapa tak berguna? Dia tak bisa menggunakan. Sama macam anak kecil dikasih obeng, dikasih dia tang. Tang itu banyak guna, Pak. Kunci Inggris banyak guna, Pak. Tapi kalau dikasih pada orang ngerti, kalau orang tak ngerti, tak berguna. Dendeng itu nikmat dimakan, tapi dikasih pada bayi yang masih ASI, jangankan dia makan, tengok pun tidak dia, tak ngerti dia. Kira-kira begitu. Dalil itu bagi orang ngerti bergunanya banyak. Bagi orang tak mengerti, tak manfaat apa. Bukan karena dalil masalah, Pak. Orangnya masalah. Sudah itu alasan selanjutnya. Kitab-kitab yang mereka tulis, yang sampai sekarang sampai pada kita, itu rata-rata kitab-kitab yang sudah diverifikasi oleh para ulama, sehingga keabsahannya tidak perlu kita takutkan dan kita ragukan. Sudah banyak orang mengkritisi dan menjelaskan ini masalah, ini tidak, ini yang diamalkan, itu tak diamalkan, sudah banyak. Maka paling aman itu mengikut para ulama seperti Imam Syafi'i. Kalau kita sendiri mengkaji Quran dan Sunnah, jangan-jangan sampai meninggal tak pernah kita bisa sholat, Pak. Kenapa? Mengkaji apa dalilnya bahwa wudhu itu basuh 3 kali, apa dalilnya wudhu itu pakai air. Jangan-jangan sampai meninggal tak selesai kita mengkaji dalil. Kenapa? Tidak tahu di mana tempat pembahasannya. Lalu kalau sudah ketemu pun, ini bisa diamalkan atau tidak, sahih atau tidak, tak kuat menyelesaikan itu. Maka Bapak Ibu beramal dengan mazhab fikih itu ringan. Saya masuk pada masalah yang singgung tadi. Ada yang mengatakan bahwa kalau ada orang memakai kulit babi, sepatu misalnya,
atau kulit berasal dari kulit anjing itu suci katanya. Sementara para ulama fikih mayoritas mengatakan bahwa kulit anjing, kulit babi itu meskipun disamak itu tidak akan menjadi suci. Saya tidak tahu buku kita di halaman berapa, tapi buku kita bagian awal ada. Pembahasan besarnya masih di awal-awal Pak. Kitab Thaharah. Setelah pembagian 7 macam air. Halaman 14 Pak ya. Redaksi itu wal juludul maitati tathuru bid-dibagh illa jildal kalbi wal khinzir. Semua hewan yang suci itu bila yang semasa hidupnya dia tidak suci pun itu boleh disamak dagingnya dan halal untuk kita pakai kecuali apa katanya khinzir wal kalb, anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja hewan yang lahir dari hubungan keduanya, atau satunya adalah babi atau satunya anjing. Itu kitab dasar disebutkan Pak. Artinya adalah bahwa daging kulit babi, kulit anjing mau diproses apapun, mau disamak secara klasik atau modern, disamak itu dibuangkan darah, dibuangkan daging, dibuangkan lemak, lendir, sehingga tinggal kulit saja. Itu disamak namanya. Bila dibersihkan, tinggal kulitnya saja lagi, itu tetap statusnya najis. Saya ulang, dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama statusnya tetap najis. Itu kitab kita ada. Masih bab taharah pembahasannya Pak. Tetap najis. Makanya hari ini kita tak boleh bila ada kulit babi, kulit anjing jadi sepatu, jadi ikat pinggang, jadi baju, jadi dompet, itu orang muslim tak boleh membawa itu dan tak boleh dia gunakan untuk sholat dia karena dia bawa najis. Statusnya tetap najis. Maka kata para ulama mazhab Syafi'i, fa huwa najisun fi halatil hayah. Dia najis ketika masih hidup. Wa halatul maitah, dan ketika matinya. La yajuzul intifa' bi jildihi. Tak boleh kita mengambil manfaat daripada kulitnya, au lahmihi, dagingnya, au sya'rihi, bulu-bulunya, au azmihi, atau tulangnya, wa indubigha, meskipun disamak. Itu jelas pada Syafi'i begitu. Lianna najasatal kalbi wal khinzir mughalladhah, karena najis babi dan anjing mughalladhah. Qala Allah Ta'ala fa innahu rijsun. Kata Al-Quran innahu rijs. Daging kulit babi dan anjing bagian pada rijis, najis, tak menjadi suci. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kullul hayawanat tahirah bil hayah najisah bil maut. Hewan-hewan yang semasa hidupnya dia suci, kalau dia mati menjadi najis karena sebab mati. Illa al-kalb wal khinzir, anjing dan babi hidup matinya tetap najis. Najasatu daimah, status najisnya berkekalan, hidup dan mati tetap najis. Kata Nabi di antara dalilnya, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Barang-barang kalian bila disentuh, bila dijilat oleh babi, oleh anjing, itu tak akan suci kecuali kalau dibasuh 7 kali, satu diantaranya tanah dicampur dengan air. Jadi ini menjadi sebab dia najis mughallazah. Hadis ini jelaskan najis mughallazah. Maka hewan-hewan yang lain kalau najisnya tidak mughallazah, semasa hidup dia tidak bisa dimanfaatkan, kalau mati nanti dia semasa hidup dia suci, kalau mati dia menjadi najis. Tapi ada hewan hidup dan matinya tetap najis, babi dan anjing. Ada Ustaz Salafi menyebut bahwa anjing dan babi kulitnya bila sudah disamak suci. Hati-hati dengan itu. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, memang orang Salafi tak bisa bicara masalah jihad sebab masalah taharah belum selesai. Kata para ulama, kenapa bab jihad itu paling ujung? Agar jangan bicara jihad orang yang belum selesai membahas masalah taharah. Taharah belum selesai, belum tuntas, ini jauh masalahnya tak paham dia.
sehingga menyalahi pendapat para ulama yang muktabar dalam masalah hukum. Yang bicara bukan orang yang muktabar. Muktabar itu orang yang diakui. Orang yang belum diakui membantah atau berbeda dengan orang yang diakui secara hukum Islam. Orang yang sama yang mengatakan bahwa kita tidak perlu mensupport orang-orang Palestina, tidak perlu boikot Israel. Dia tak paham dia mana yang musuh, mana yang bukan musuh. Justru di musuhnya umat Islam. Kita yang maulid Nabi di musuhnya. Israel jelas-jelas membunuh orang Palestina, disupport dia, dibela dia. Tak paham dia mana musuh. Macam punya senjata, ini untuk keluar amunisi, dia simpangkan. Senjatanya harus ke depan, dia ginikan. Saudara di samping yang kena. Itulah kira-kira gambaran orang-orang salafi. Maka Bapak Ibu yang selama ini terpapar dengan pemikiran salafi, yang pemikiran wahabi, sadar-sadarlah. Sudah nampak sekarang dalam masalah Palestina itu banyak sekali yang janggal dari mereka. Termasuk salafi yang ada di Riau, aneh-aneh. Maka sadarlah segera sebelum nanti terlanjur, kata sekarang terlanjur bucin. Payah untuk keluar, payah untuk sadar. Sadar-sadarlah sebelum terlanjur untuk mencintai, payah untuk lepas. Ujung-ujungnya hati keras dan semua muslim dianggap musuh. Mestinya Nabi Muhammad ajarkan sahabat kalau sesama muslim itu ruhama ubaidahum, saling sayang di antara mereka. Asyidda'u 'alal kuffar. Nabi ajarkan tegas keras kepada orang kafir. Ini pada orang kafir pro. Pada orang muslim yang maulid disebut dengan kafir, disebut dengan bid'ah. Orang yang berdoa di kubur disebut dengan kufuriyu, disebut dengan orang musyrik. Kenapa jelas kafir tadi muslim? Yang muslim jelas sholat, bertauhid, sholatnya sama, samping-sampingan kalau sholat itu. Maka saya ulang, yang sudah terpapar dengan salafi wahabi segera tersadar sebelum sulit untuk lepas. Kalau sulit terlepas, mati dengan itu. Takut-takutnya salah alamat ketika yang lahat nanti. Orang semuanya kepada rahmat Allah, ini kepada laknat dari Allah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.